Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita bersama merenung sejenak tentang Yesus Sang Penyembuh. Saudara-saudari, perikop Injil hari ini dimulai dengan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang terbaring sakit karena demam. Barangkali bagi kita yang hidup di zaman ini, sakit penyakit ini bukanlah penyakit yang akut. Tetapi pada zaman Yesus, sakit semacam ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Selain karena memang mereka juga belum mengenal obat-obatan seperti yang barangkali sekarang ini, tapi memang penyakit ini membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Maka pada zaman itu, banyak orang kehilangan nyawa karena menderita penyakit ini. Dan ibu mertua Simon ini disembuhkan oleh Yesus dari sakit yang semacam itu. Sangat menarik para saudara-saudari, dikatakan dalam Injil, cara Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon itu dengan cara memegang tangan perempuan itu, membangunkannya, lalu lenyaplah penyakitnya. Kalau kita menelusuri Injil, dalam beberapa peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di Bait Allah misalnya. Yesus menghardik roh jahat itu dengan kata-kata yang memerintah. Sebagai contoh, "Hai roh jahat, keluarlah." Atau di tempat lain yang kurang lebih senada dengan itu, Yesus mengeluarkan kata-kata yang keras, memerintahkan roh jahat itu. Tetapi kepada ibu ini, Yesus tidak melakukan yang sama. Yesus hanya memegang tangannya, membangunkan dia, dan dikatakan dalam Injil, lenyaplah demam orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, dua hal yang berbeda ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat itu, Yesus membentaknya dan mengusir roh itu. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan sakit penyakit fisik orang itu, dia hanya meletakkan tangan atas tubuhnya, menjamahnya, mengulurkan tangannya, dan orang itu sembuh. Saudara-saudari, kesembuhan itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang yang membutuhkannya. Iman seseorang memang dibutuhkan dalam kesembuhan, tetapi itu tidaklah menentukan Tuhan mau menyembuhkan atau tidak. Saya kira ini penting sekali para saudara-saudari untuk kita. Ketika Tuhan menghendaki kita sembuh, maka apapun kondisi kita, dalam keadaan dosa sekalipun, Tuhan dapat mengangkat kita, memulihkan hidup kita dari sakit penyakit yang kita derita. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian dikatakan dalam Injil, sentuhan Yesus itu membawa kesembuhan. Memang kalau kita membaca di dalam perikop-perikop yang lain, sentuhan Yesus itu memang sungguh-sungguh sentuhan yang lembut dan menyelamatkan. Walaupun itu bukan sesuatu yang lazim Bapak Ibu, karena di zaman Yesus ada kebiasaan yang begitu ketat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyentuh, mengulurkan tangan atau menjamah seorang perempuan kecuali itu adalah anggota keluarganya sendiri. Tetapi dalam berbagai peristiwa, Yesus memberikan sentuhan, menjamah orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Bahkan orang-orang yang memang tidak layak untuk itu pun di zaman Yesus, Yesus mengulurkan tangan. Sebagai contoh, Yesus mengulurkan tangan pada orang yang sakit kusta. Yang di zaman Yesus para saudara-saudari, orang inilah orang yang paling tersingkir. Disingkirkan dalam kehidupan sosial.
Hanya orang-orang yang sesama sakit kusta yang boleh bergaul dengan orang ini. Maka tidak mungkin kita membayangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para penatua-penatua, penghulu-penghulu agama Yahudi akan dekat dengan orang ini. Jangankan menyentuh, dekat saja tidak akan mungkin. Tetapi lihatlah bagaimana Yesus itu. Yesus menyambut orang yang sakit kusta, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan dikatakan dalam Injil, tahirlah orang itu. Sembuhlah orang itu karena penumpangan tangan Yesus. Saudara-saudari, selain karena kusta itu adalah sakit penyakit yang menular dan mematikan, orang yang menderita sakit kusta juga adalah orang yang dipandang berdosa. Jadi kalau orang sakit kusta itu adalah di bayangan mereka, orang ini adalah orang berdosa. Dan lebih keras lagi, orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Maka tidak akan mungkin ada penyembuhan atas orang itu. Tetapi saudara-saudari, Yesus tidak takut untuk menyentuh. Yesus tidak takut untuk menjamah. Yesus tidak takut untuk meletakkan tangan atas orang itu. Bahkan ini adalah bagian dari karya pelayanan Yesus. Memang para saudara-saudari, kita tentu saja harus memahami ini dengan kerangka pikir yang sangat baik, hati-hati dan bijaksana. Sebagai sedikit selingan, kita di Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Ibu, sedang mempromosikan gereja yang ramah. Ramah bukan hanya untuk lingkungan alam sekitar kita, tapi juga ramah untuk semua orang di sekitar kita. Di paroki ini kita punya satu tim yang namanya disingkat dengan PPADR, Protokol Perlindungan Anak Dewasa Rentan. Itu adalah kerangka-kerangka yang dipakai untuk menjadikan bagaimana kita ini membuat komunitas kita, komunitas paroki kita untuk menjadi paroki yang ramah bagi semua. Tetapi terlepas dari itu para saudara-saudari, jangan lupa bahwa kita dalam berdoa, dalam memohonkan rahmat dari Tuhan, itu tetaplah dimungkinkan untuk memberi kesembuhan lewat sentuhan, jamahan, dan penumpangan tangan. Maka saudara-saudari, jangan enggan untuk mendoakan dan menyalurkan berkat dari Tuhan kepada sesama lewat penumpangan tangan Anda. Saudara-saudari, ketika Yesus selesai menyembuhkan orang-orang ini, dikatakan dalam Injil, banyak orang datang berbondong-bondong membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Tetapi ada satu hal yang menarik, Yesus itu membungkam roh-roh jahat yang ada di situ. Yesus tidak memperbolehkan mereka berbicara. Dan kalau kita melihat di dalam Injil yang lain para saudara-saudari, setiap kali Yesus melakukan peristiwa penyembuhan, pengusiran roh-roh jahat, Yesus selalu melakukan hal yang sama. Bukan hanya pada roh-roh jahat itu, tapi orang-orang yang disembuhkan itu juga. Yesus melarang itu untuk diberitakan kepada yang lain. Mengapa para saudara-saudari? Bukankah lebih mudah Yesus menganjurkan, kabarkan kepada orang lain, wartakan kepada orang lain, supaya orang semakin banyak mengenal Yesus sebagai anak Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus mengatakan, jangan engkau beritakan kepada siapa-siapa. Mengapa Bapak Ibu? Salah satu alasan di balik itu adalah pertama-tama kita menyadari dan Yesus tahu bahwa orang pertama-tama datang kepada Yesus itu adalah untuk mencari kesembuhan. Orang pertama-tama datang kepada Yesus untuk mencari kesembuhan dan mengenal Yesus pertama-tama sebagai Sang Penyembuh, Guru Penyembuh. Tidak salah sama sekali, tetapi tidak tepat bila dipandang dalam terang iman. Bukan itu yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus ingin supaya kita mengenal Dia lebih dari sekedar pengajar, lebih dari sekedar penyembuh, pembuat mujizat.
Yesus mengundang kita supaya kita ini semua mengangkat mata dan hati untuk melihat Yesus dan menghormatinya sebagai Putra Allah yang hidup, penyelamat umat manusia. Maka saudara-saudari, Yesus tidak akan membiarkan itu, mudah sekali mewartakan itu, supaya orang tidak gagal paham, supaya orang tidak keliru memahami Yesus sebagai Sang Penyelamat. Lalu alasan yang kedua mengapa Yesus tidak mau hal itu terjadi, karena Yesus pertama-tama tidak membutuhkan pengakuan dari roh-roh jahat itu. Walaupun dikatakan dalam Injil kalau kita membaca, roh jahat itu kenal Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah, yang kudus dari Allah? Yesus tidak mau hal itu harus keluar dari roh-roh jahat itu. Biarlah itu keluar dari hatinya orang-orang beriman, keluar dari hati kita orang-orang yang percaya ini. Saudara-saudari, itu adalah pengalaman kita bersama. Maka janganlah kita hanya memandang Yesus sebagai penyembuh semata, tetapi lebih dalam, mari kita menyembah Yesus karena Dia adalah penyelamat kita di dunia, penyelamat hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya ketika Yesus sudah selesai melakukan penyembuhan orang-orang itu, dikatakan dalam Injil hari ini, Yesus mengajak para murid-Nya ke satu tempat terpencil untuk berdoa. Tempat terpencil yang dimaksud dalam perikop ini bukanlah satu tempat di mana ada tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian. Bukan hanya itu, tetapi tempat terpencil itu adalah padang gurun. Padang gurun di mana orang-orang itu mengikuti Yesus dengan susah payah. Dan dalam kitab suci Bapak Ibu, kita tahu padang gurun punya makna yang sangat dalam, lebih dari sekedar tempat. Di padang gurunlah Yesus mengalami pencobaan. Jauh sebelum itu di padang gurun Allah menggembalakan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan. Dan di padang gurun Allah memproses bangsa Israel itu menjadi umatnya. Jatuh bangun bangsa Israel itu lama sekali, 40 tahun. Tetapi kemudian dengan belas kasihan Allah dapat membimbing bangsa Israel dan mereka menjadi umatnya Allah. Saudara-saudari, dengan kata lain, padang gurun itu adalah tempat di mana Allah melakukan karya-karyanya yang besar kepada manusia. Setiap kita juga punya masa-masa padang gurun. Padang gurun itu identik dengan masa sulit, masa pergumulan setiap orang. Dan orang tidak senang masuk dalam masa-masa padang gurun itu. Orang ingin meninggalkan padang gurun. Mungkin sehari dua hari melihat indahnya padang gurun orang kerasan. Tapi ketika sudah lama beberapa hari di situ, orang tidak akan kerasan. Padang gurun adalah tanah gersang, panas sangat ekstrim, dingin sangat ekstrim, dan yang tinggal adalah binatang-binatang yang begitu mematikan siapa saja yang datang ke situ. Tapi para saudara-saudari, padang gurun kehidupan kita itu adalah bukan untuk kita hindari. Belajar dari Injil hari ini, Yesus justru mengajak kita untuk masuk ke padang gurun kehidupan kita ini dengan satu hal ini, yaitu untuk berdoa. Banyak orang barangkali merasa bukan itu tempat doa yang baik, bukan padang gurun tempat kita berdoa karena di situ tidak nyaman. Tetapi saudara-saudari, jangan lupa bahwa padang gurun kehidupan itu adalah tempat yang luas, tempat yang tepat bagi orang untuk berdoa. Mazmur adalah seruan-seruan orang yang keluar dari padang gurun kehidupan. Pergumulan pemazmur adalah pergumulan kehidupan mereka. Bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini tidak dapat kita mengerti kalau kita tidak punya gambaran tentang padang gurun kehidupan. Ayub bukanlah bahasa orang-orang yang nyaman.
Ayub itu bukan seruan dari orang yang begitu kenal dengan Tuhan secara instan. Seruan Ayub, pengalaman Ayub adalah pengalaman orang yang terlahir dan bergumul dalam padang gurun kehidupan. Akhirnya saudara-saudari, mari kita masuki padang gurun kehidupan kita, mari kita melangkah di dalamnya, berdoalah di dalam masa-masa padang gurun itu, karena Tuhan dapat menyembuhkan juga di masa-masa padang gurun kehidupan. Akhirnya para saudara-saudari, setiap peristiwa penyembuhan Yesus tidaklah berhenti pada penyembuhan itu semata, tapi itu adalah undangan untuk pertobatan bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh semakin mengakui Yesus Kristus Putra Allah, Sang Penyelamat umat manusia. Tuhan memberkati.